Perkenalkan, nama saya Supriyatno. Di sini saya memiliki suatu usaha, yaitu perbanyakan bibit tanaman buah, yaitu tanaman-tanaman buah tropis yang sudah terbukti bisa berbuah di iklim Indonesia, khususnya di Bantul, Yogyakarta. Dulu saya memang suka dengan tanaman. Backgroundnya sebenarnya bukan dari pendidikan dari pertanian, tapi sekedar hobi dengan tanaman. Nah, selanjutnya saya mencoba untuk mengkoleksi tanaman-tanaman buah, khususnya buah yang saya suka. Keluarga kebetulan juga senang dengan buah. Pertama kita koleksi tanaman buah mangga, terus jambu air. Nah, dari situ kita merasa sepertinya tanaman buah seperti ini harus dilestarikan, karena manfaatnya untuk badan juga bagus, untuk konsumsi buah juga bagus. Jadi menurut hemat saya ini harus dikembangkan, harus diperbanyak lagi, biar nanti tanaman-tanaman buah yang sebenarnya sangat enak ini jangan sampai punah. Dari tahun 2014 saya mulai koleksi tanaman buah. Nah, tahun 2015 saya mulai kolektor, jadi koleksi. Kemudian ada teman main kok seneng gitu, mereka minat, terus dibeli gitu, ya sudah saya jual. Terus lama-lama berkembang, sambil otodidak saya belajar untuk mengembangkan perbanyakan bibit tanaman buah, baik dengan stek, cangkok ataupun okulasi gitu. Untuk awal-awal kita perbanyak dengan stek, karena stek itu paling gampang, setiap orang bisa. Jadi tanaman itu tinggal dipotong, dahannya ditancap. Terus cangkok itu juga sesuatu yang sudah umum di masyarakat kita, itu saya pelajari juga. Tapi ternyata nek cangkok itu nanti untuk perbanyakannya sangat terbatas, tidak bisa optimal, karena semakin banyak yang dicangkok nanti banyak dahan yang rusak, kepotong. Kemudian saya belajar, ya secara tidak sengaja itu belajar okulasi, karena waktu itu kebutuhan teman-teman yang membutuhkan bibit banyak juga. Saya kebingungan, kemudian dari teman pembibit ternyata nggak bisa langsung suplai, terpaksa belajar okulasi. Belajar okulasi, alhamdulillah di situ jalannya dikasih jalan, bisa memperbanyak bibit dengan okulasi. Karena dengan okulasi ini kita dari satu pohon induk saja, contohnya jambu pohon induk sekitar tinggi 1,5 meter, itu kita bisa bikin ratusan bibit baru. Kalau cangkok sangat terbatas, paling cuma puluhan saja gitu. Oke, okulasi itu pada dasarnya kita punya bibit, misalnya jambu tukulan atau jambu dari biji ditanam, terus nanti setelah batangnya agak besar, sebesar pensil, itu perkiraan sudah ada kambiumnya, nanti kita sisipkan dengan indukan jambu yang bagus. Jadi nanti yang jambu yang akan hidup itu jambu yang bagus. Pada dasarnya gitu saja. Jadi dari biji ditempel dengan pohon jambu yang sudah pernah berbuah yang bagus. Jadi yang biji nanti berubah jadi pohon jambu yang bagus. Kalau variannya banyak, tapi khususnya di sini saya kembangkan jambu, mangga, anggur, sama delima. Ya, kalau khusus delima kita masih pakai stek. Kalau jambu, mangga, anggur kita pakai okulasi.
khusus kalau anggur itu okulasinya kita sebut grafting, ini sambung pucuk. Jadi dari anggur lokal yang rasanya asam kita sambung dengan anggur impor yang rasanya sudah manis, sudah enak. Mangga pun kita nggak sembarang mangga, terutama mangga yang unik. Di sini yang kita kembangkan mangga Agrimania, mangga golek India, mangga Garista merah, dan yang paling banyak dicari untuk warga sekitar sini mangga madu. Mangga madu itu mangganya hijau tapi rasanya manis banget. Pemasaran kita seluruh Pulau Jawa ya, mengcover seluruh Pulau Jawa. Kita pakai pemasaran online, pakai internet FB, terus Google Map, sama Instagram. Nah itu secara online. Nah, sebagian besar rata-rata pembeli tahunya dari online. Kalau dari warga sekitar ya ada 1-2, tapi kebanyakan pembeli sudah merata. Dari Bantul ini, Kabupaten Bantul, DIY, Sleman, terus Pulau Jawa ini juga merata. Pengiriman luar kita pakai jasa pos atau ekspedisi, paket. Cuma kendalanya kalau kita kirim ke luar Pulau Jawa itu nggak bisa lewat darat karena waktu tempuhnya lama, sekitar 1 minggu lebih. Misalnya sini ke Aceh itu bisa 1 minggu lebih, nanti tanamannya risikonya mati selama perjalanan. Nah kalau lewat udara, satu ongkirnya mahal, ongkos kirimnya mahal. Yang kedua prosedur karantina, jadi tanaman harus pakai karantina. Kemarin kita ada yang ke Batam itu kirim cangkokan dikembalikan karena nggak pakai dokumen karantina. Harga tanamannya bervariasi tergantung ukuran dan jenisnya. Untuk sebagai contoh, untuk jeruk kita yang paling murah ada harga 15.000, itu sejenis jeruk purut. Terus jeruk nipis 20.000, nanti jeruk manis 30.000, dan nanti yang jeruk yang sudah berbuah nanti tergantung ukuran. Kalau kira-kira buahnya banyak, terus di pot yang agak besar sekitar 200-300. Pohon lain pun begitu, jambu air juga begitu, tergantung ukuran. Kalau jambu air paling murah kita kasih harga 20.000, itu untuk jambu air. Jambu biji ya sekitar 20, 25, 30.000 tergantung ukurannya. Biasanya rata-rata 1 tahunan ya, kecuali mangga mungkin kayak mangga madu, terus mangga yang lain itu sekitar 2 tahun, 2-3 tahun berbuah. Rambutan 3 tahun. Kalau yang cepat itu belimbing madu, terus jambu air itu relatif cepat, jeruk juga cepat, rata-rata 1 tahun. Kalau belimbing biasanya hitung bulan, berapa bulan sudah buah. Yang satu pertama, awal itu media tanamnya itu harus pas, jangan untuk terutama dalam pot itu tidak terlalu banyak pupuk kandang ya, malah sepertiga atau kurang pupuk kandangnya. Nah, itu untuk media tanamnya. Terus kedua, pemupukan untuk kimianya kita pakai unsur NPK yang berimbang, itu secara rutin berapa minggu sekali, dosisnya dosis ringan, itu untuk pemupukan. Terus penghilangan hama, biasanya pasti tanaman buah itu ada hamanya, ada ulat, ada belalang, terus ada jamur. Nah itu kita juga harus antisipasi ya. Secara kalau disampaikan gini mungkin rumit, tapi pada prakteknya nanti lihat kasus per kasus. Kadang konsumen ya udah beli saja, kemudian berapa bulan baru laporan. Mas kalau ada belalang atau ada ulat seperti ini ngilanginnya gimana gitu, baru satu-satu. Enak nanti kalau udah jalan, nggak terlalu rumit kayak teori harus pakai obat jamur, obat belalang, obat ulat gitu.
nggak terlalu rumit. Di setiap pembelian kita nggak langsung dilepas pembeli, jadi sampai pohon itu berbuah kita pandu. Jadi panduannya gratis, bisa via WA atau datang langsung ke sini gitu. Wah, nggak terhitung ya, banyak. Terutama masa pandemi corona ini malah membawa berkah tersendiri ya. Jadi orang mungkin suntuk di rumah mau ngapain, mereka ingin punya kegiatan terus berkebun gitu ya. Yang pasti rata-rata kita bisa simpan untuk nanti untuk investasi berikutnya. Tiap minggu kita bisa simpan 300.000 saat ini, di luar untuk kebutuhan pokok gitu saja. Iya, soalnya kadang kan ada yang beli yang kecil-kecil gitu tapi banyak gitu. Jadi belum pernah tak ini secara dokumentasi belum lebih. Oh enggak, sekitar ratus. Yang kan ada yang beli dijual lagi. Itu kadang ngambil sekitar 30 batang itu satu. Biasanya tergantung musim. Musim jambu banyak nyari jambu gitu. Banyak yang nyari mangga. Kalau sekarang ini jambu sama mangga gitu. Banyak gitu, permintaannya tinggi. Sama satu lagi kelengkeng itu juga permintaannya tinggi.